doyan banget loncat sana, loncat sini. Dulu bela sana, sekarang bela sini. Apakah di politik itu memang harus begitu, Bang Ali? Sepanjang untuk kepentingan bangsa dan negara, bangsa dan negara, bangsa dan negara, untuk kepentingan kebersamaan, untuk kepentingan toleransi, untuk kepentingan warga negara Indonesia, nyawa kita pertaruhkan untuk Republik ini. Kalimat demi nusa dan bangsa semakin hari semakin menjadi ambigu. Apalagi kata demi nusa dan bangsa digunakan oleh para politisi. Seperti budayawan Sujiwo Tejo seringkali mengkritik pemakaian kata demi nusa dan bangsa, lantaran kata itu biasanya dijadikan dalih untuk kepentingan pribadi. Ada kata yang paling lucu sekarang ini kecuali demi bangsa dan negara gitu loh. Dari mana demi perutnya sendiri kok. Banyak kalimat yang hancur di dunia ini. Banyak alinea-alinea yang hancur karena sudah gak ada faktanya. Nah, antara lain demi bangsa dan negara itu udah hancur. Orang ketawa denger itu. Minimal saya, minimal Jan Juker. Aku ketawa sambil makan aja kerupuk demi bangsa dan negara. Wow, like-nya banyak banget karena udah gak percaya. Bilang aja demi apa gitu. Tolong cari sendiri. Nah, kalau bicara itu nggak usah pakai data, nggak usah pakai apa sekarang ini. Orang udah nggak percaya, data juga bisa dibikin, gitu loh. Bicaralah pakai rasa, Pak. Ingat, demi bangsa dan negara sudah hancur. Tolong jangan ngomong itu lagi, karena minimal aku yang ketawa. Minimal, karena udah nggak percaya. Seperti tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan, Ali Mukhtar Ngabalin, yang seringkali dibuatkan meme sebagai penjilat. Ia pun mengatakan, tidak apa-apa saya menjilat untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Saya melihat untuk menyelamatkan generasiku. Tokoh-tokoh itu hadir, kemudian bersama-sama dengan para tokoh-tokoh itu kemudian membicarakan mengenai masalah kepentingan bangsa dan negara masa depan Republik ini, kepentingan bangsa dan negara masa depan Republik ini, kepentingan bangsa dan negara masa depan Republik ini. Adakah yang salah dengan pernyataan-pernyataan itu? Tidak bisa dipungkiri, beberapa politisi yang menggunakan kalimat demi nusa dan bangsa biasanya bekerja bukan untuk nusa dan bangsa, tetapi untuk dirinya sendiri. Cingkrang, celana cingkrang, boleh pakai cadar. Yang penting jangan anti Pancasila. Pertanyaan saya sekarang, Pancasila itu ada nggak sih? Bagi saya nggak ada, Pak. Jujur. Yang ada gambar Garuda Pancasila ada. Teks Pancasila ada, tapi Pancasila itu nggak ada. Siapa yang mau anti terhadap sesuatu yang nggak ada? Kalau Pancasila itu ada, akhir kita nggak beli. Lapangan kerja gampang. Masa iuran kesehatan sampai kejet-kejet masyarakat diancam nggak boleh perpanjang SIM, nggak boleh diancam. Dari mana gitu loh? BPJS kan mestinya enak gitu. Sekarang kok malah jadi takut orang gitu loh, Pak. Gimana Pancasilanya gitu? Sama lucunya dengan orang ngomong demi bangsa dan negara, saya tuh nggak percaya belas gitu loh. Nggak ada kata yang paling lucu sekarang ini kecuali demi bangsa dan negara gitu loh. Dari mana demi perutnya sendiri kok. Sejarah para penjilat memang panjang dan pastinya dikenang dengan buruk sepanjang masa. Kebiasaan yang selalu menyebut bahwa dirinya bekerja untuk negara dan juga atas nama presiden. Jika pejabat itu menyampaikan keterangan, meskipun itu keterangan remeh-temeh, tetap saja nama presiden diseret dan nama bangsa Indonesia ditarik-tarik. Itu anak haram jadab. Terkutuk, otakmu harus kau perbaiki. Menyebarkan kebencian. Ketipu, hati-hati loh. Anda menipu orang banyak. Gak ada urusan. Saya bisa tantang Bapak nanti. You win. Perfect. Itu yang narasi dan diksi yang tidak menunjukkan Anda sebagai seorang intelektual. Saya selain sebagai tenaga ahli utama kantor staf kepresiden, apakah saya bukan anggota masyarakat? Bagaimana mungkin Anda tidak memberikan sebuah kepercayaan dan memberikan apresiasi
terhadap satu sistem nilai yang sedang dibangun. Jangan Anda menggunakan cara-cara yang bermoral rendah biadab semua ini. Kalau Anda mau ingin bicara tentang proses demokrasi dengan baik, cara yang fair. Seperti Ali Mukhtar Ngabalin, pernah menjadi aktivis dakwah dan aktivis berbau keislaman lainnya. Tapi saat ia menjadi ahli utama kantor staf kepresidenan, ia sepertinya sekaligus menjadi pembela Presiden Jokowi paling depan. Ngabalin total menyerang siapa saja yang coba-coba mengoreksi langkah Jokowi. Ngabalin tidak peduli jika harus berhadapan dengan tokoh-tokoh Islam aktivis dakwah yang dulu berjuang bersama mengikhtiarkan kebaikan. Orang memberitakan berita benar, mana bisa dikatakan fasik? Sabar. Saya diberi kesempatan sekarang. Saya mohon maaf. Ya, saya diberi kesempatan. Saya sengaja diam, tenang Pak Ngabalin bicara. Padahal kalau boleh saya bisa potong setiap kalimat Ngabalin, termasuk bahasa Arabnya. Apa boleh buat? Hayawanun natik itu tidak ada dalam bahasa Arab. Hayawanun natik. Saya Pakai tidak menyebutkan itu bahasa Arab. Pakai Saya tok, menyebutkan bos. itu Saya tidak mau berhadapan begini, tapi karena terlanjur saya di sini. Jangan Dan terpaksa, kemudian sabar, Ustaz, saya jangan juga terpaksa. bicara, saya berhak. Anda silakan. Ada moderator, Silakan. serahkan moderator. Kita belajar demokrasi. Silakan. Ada moderator. Ya. Jadi kita ini jangan sembarangan pakai dalil. Hati-hati MUI, Muhammadiyah NU, siapa lagi yang kita mau hargai? Jangan dengan mudah. Kalau itu tidak sesuai kepentingan kita katakan fasik. Hati-hati, ini ulama besar. Kalau Anda berani, besok kita undang. Kita Insya Allah, ngobrol. Insya Allah saya siap. Insya Allah saya siap. Semua dianggapnya musuh jika mengoreksi atau mengkritisi kebijakan Presiden Jokowi. Di mata Ngabalin, kebenaran atau yang paling benar hanya Jokowi. Setidaknya ia men-setting pikirannya demikian, maka yang lain yang mengoreksi kebijakan itu salah, meskipun pihak lain mengoreksi dengan data. Ngabalin menikmati perannya karena ia pun diganjar dengan Komisaris Pelindo III, buah ikhtiarnya selama ini. Bahkan ia tidak keberatan disebut penjilat atau bahkan sekalipun disebut raja penjilat. Meski demikian, Ngabalin tetap seperti biasanya berdalih dengan dalih yang kuat, meski dalih itu absurd. Mungkin Ngabalin sudah menganggap dirinya sebagai representasi negara. Karena itu, ia boleh menjadi apa saja, termasuk laku jilatnya itu bagian dari kerja untuk bangsa dan negara. Jangan menipu, jangan berbohong. Kalang kabut ente kan? Mau bilang apa coba? Mau ngobrol apa? Kalau you butuh data, saya tunjukkan Anda di KSP. Nasihat hukum Enggak Warisman Ketidaktahuanmu di ujung telepon. Baik, cukup. Kau tidak mengerti. Narasi yang dibangun, mohon maaf. Ketipu. Itu karena ketipu. Yang bilang ketipu siapa? Hati-hati loh, hati-hati. Yang bilang You percaya sama saya. Kita bukan baru kenalan malam ini. Dan you kan tahu sama saya. Karakterku you tahu. Kita bukan orang di Jawa, kita orang seberang. Jadi kalau saya berbicara sesuatu, saya bisa tunjukkan kepada Anda buktinya. Jangan begitu dong. Kita juga sekolahan ini, orang sekolah. Doktor saya Pak.